Siap-siap bareng aku buat nonton aksi gila. Ini upacara kebangkitan akademi, tempat murid dapat senjata roh. Padang murid pertama cuma dinilai rank C, biasa banget. Terus majulah Xiao Mei, dia kelihatan naden keras sebelum ngeluarin tombak perak berdarah dengan roh peri abadi. Jelas banget ini kontrak roh rank S yang luar biasa. Akademi belum pernah lihat yang kayak gini bertahun-tahun. Semua tahu kalau dia gabung sama pemilik roh rank S lain, mereka pasti tak terkalahkan. Xiaomi nyamperin pacarnya, Han Jian. Dengan dingin dia minta putus. Katanya status rank S miliknya udah nggak selevel sama Han Jian. Dulu si Han Jian ini bucin parah, selalu nurutin semua maunya Xiaomi. Sampai rela buang harga diri, di era kontrak roh ini, Han Jian sadar kekuatan itu segalanya. Dia nggak datang ke sini buat terus jadi cowok bucin kayak cowok lain yang ngejar Xiaomi, mereka semua ngeremehin dia. Bertekad buat dapetin kemampuan rank S atau lebih tinggi meskipun mustahil, Han Jian maju ke depan. Saat semua ragu dia bisa bangkitin kekuatan, Han Jian nggak cuma dapet rank S. Dia ngebangkitin kontrak roh tingkat rank SSS, kejadian super langka. 100 tahun sekali, Master Roh SSS terakhir bantu manusia bertahan di perang lawan serangga. Tapi kematiannya bikin kemenangan total gagal diraih, begitu. Lihat pencapaian gila Han Jian, cewek-cewek langsung ngerubungin dia buat jadi partner. Tapi dia nggak peduli sama sekali, menganggap mereka cuma pengganggu. Xiaomi tiba-tiba nyamperin, ngajak balikan dan nawarin status lebih tinggi dari sekadar pesuruh. Berkat kemampuan mata doanya, Han Jian bisa lihat semua informasi kontrak roh milik Xiaomi. Han Jian nolak mentah-mentah dan pakai mata duanya buat nyari partner yang pas. Sekarang gantian Xiaomi yang diketawain cewek lain karena kepedean ngajak balikan. Setelah mutusin tanpa sebab, mereka bilang gak ada yang bakal peduli sama dia kalau cewek tercantik di kampus, Xia Yue gak cuma dapet bakat rank E. Itu juga langka banget, kontrak roh Xia Yue dianggap ampas. Nggak ada yang ngira dia bakal lulus, apalagi nemu partner, merasa sedih banget. Perhatikan baik-baik bagian ini, Xia Yue mau pergi tapi nabrak Han Jian. Dia periksa roh cewek itu, pakai mata dewa dan kaget. Ternyata wujudnya itu Fu 11 Kin, artefak dewa kuno. Tapi entah, kenapa cuma dinilai rank E, gadis itu langsung minta maaf. Han Jian malah ramah banget dan ngajak dia jadi partner eksklusifnya. Jelas ini, bikin dia dan semua orang di sana kaget. Mereka pikir Han Jian gila karena nurunin rank sendiri. Kepala sekolah Chen Guanpu sampai turun tangan, peringatin dia biar nggak milih gegabah cuma karena nafsu. Dia itu ditakdirkan jadi penyelamat manusia. Tiba-tiba Xiaohu, bapak angkat Xiaomi sekaligus pelindung kota, muncul dan nuduh Han Jian nindas anak angkatnya pakai rank SSR. Dia ngancam pakai kekuasaannya. Pastiin gak ada yang mau bikin kontrak sama cowok sombong ini. Han Jian santai aja dan nanya, emang anak angkatnya itu pantas? Jelas mereka ngamuk. Xiaohu mau mukul tapi ditahan kepala sekolah, ngingetin status rank SSS Han Jian. Xiaohu akhirnya ngelepasin. Dengan syarat Han Jian cuma boleh bikin kontrak sama Xia Yue, bukan rank tinggi lain. Han Jian dengan senang hati nerima hukuman itu dan ngajak dia. Kontrak terjalin. Xia Yue berubah jadi wujud rohnya, lalu balik lagi. Kontrak itu nunjukin kekuatan SSS yang gila banget. Sinkronisasi serangan mematikan, pemulihan instan, dan kemampuan lain, bikin Xia Yue ikut naik jadi rank SSR. Dia bersyukur banget. Sementara itu, Xiaomi sibuk ngadu ke bapak angkatnya soal hinaan. Dari Han Jian, Xiaohu janji bakal bikin cowok itu bayar mahal di ujian Master Roh besok. Tapi ada satu syarat, yang Xiaomi paham banget apa maksudnya. Di tempat biasa, Xiaohu mulai licik. Dia nyuruh orang nyebar fitnah soal Han Jian di forum. Ngebut dia parasit yang buang-buang fasilitas akademi dengan sembarangan. Dan janji bakal lakuin hal lebih parah pas ujian. Waktu Han Jian dan Xia Yue lagi makan, murid lain ngegosip di belakang. Ngejek Xia, karena cuma rank E tapi berhasil dapat kontrak SSS cuma modal tampang. Xia merasa bersalah. Tapi Han Jian suruh dia lebih pede, keduanya langsung akrab. Tiba-tiba mereka diganggu oleh partner roh Xiaomi, si Wang Lumao. Dia songong bilang Han Jian itu ampas. Xiaomi santai nyuruh, dia nggak buang waktu, soalnya Han Jian bakal segera diusir. Mereka pun pergi ke tempat ujian, pengawas ngumumin ujian, dan aturannya dimulai. Tiap tahap punya level kesulitan beda,
Lulus satu tahap aja udah dihitung. Sukses, Xiaoming dan Wang Lumao maju duluan, lawan nengat hitam tingkat kesulitan 7. Xiaomei berubah jadi tombak peraknya. Lalu Wang Lumao nyerang 3 kali sebelum akhirnya berhasil nusuk mati nengat itu. Penonton bersorak lihat betapa gampangnya kontrak rank spammer kekuatan. Tapi para petinggi distrik yang nonton ujian ini dari ruangan mereka ternyata nggak kagum sama sekali. Kepala distrik pertama bilang mereka bahkan lebih ampas dari Kuli. Sementara kepala distrik 2, Lin Jingxuan, merasa Xiaomi harusnya bisa bunuh dalam satu serangan. Gagal lakuin itu berarti kekuatan spiritualnya lemah karena kurang disiplin. Ekspresi panik Xiaohu seolah ngebuktiin hal itu. Tim Xiaomi mecahin rekor, kalian pasti mikir Han Jian bakal hancur karena turun rangkan. Tentu tidak, tonton aja pas Han Jian dan Xia Yui maju ke arena pertarungan, pintu terbuka. Tulisannya sih tes tingkat 1, tapi ada 10 nengat hitam yang nunggu. Han Jian bingung kenapa level 1 musuhnya sebanyak ini. Murid lain mulai bisik-bisik, bilang ini pasti settingan, dan Han Jian pantas dapat itu karena bodoh. Milih rank E, pengawas yang jelas udah disogok Xiaohu. Buat bikin ujiannya susah. Nelas kalau rank SSS otomatis dapat ujian lebih gila. Sekarang Han Jian berdiri berhadapan sama sekumpulan monster mengerikan ini. Han Jian nyeringai dan nyuruh Xia mulai cewek itu berubah jadi full 11 skin. Han Jian pegang alat itu dan mainin nada. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan meledak ke semua arah. Sebelum ada yang sadar, semua nengat hitam hancur berkeping-keping. Semua orang cengok abis, bingung setengah mati gimana kontrak rangkai bisa ngasih serangan instan. Mematikan gitu. Wei Qing, ketua distrik pertama, kagum banget. Dia pernah bantai banyak nengat dalam 30 detik. Tapi kalau cuma 1 detik mah kejadian langkan. Xiaohu ngaku dia naikin levelnya biar bakat duanya nggak mubazir. Tapi dalam hati dia ketar-ketir lihat seberapa gilanya kekuatan Han Jian. Wei Qing setuju ujiannya sardan. Generasi muda emang harus buktiin diri. Guru mereka nyuruh lanjut, mau ngatis batas kekuatan Han Jian. Tingkat kesulitan naik jadi 20 kumbang hitam, yang jelas kulitnya lebih tebal. Han Jian mainin lagu penghancur usus, hasilnya sama aja. Pembantaian total saat kumbang itu mendekat. Han Jian ngejek ujiannya terlalu gampang. Bikin murid lain panas. Wei Qing tepuk tangan, ngarep dia gabung distrik pertama. Tapi pemimpin distrik 3 Ye Kui gak setuju. Katanya distrik 1 itu buat prajurit garis depan, bukan tempat terbaik buat anak baru. Wei kesel dengarnya. Pemimpin distrik 4, Shen Jaqi, Nimbrun, bilang 2 distrik mereka gak cocok. Mending eksplorasi relik di tempatnya. Atasan nyuruh mereka diam dan nanya distrik 2. Nah, kira-kira dia pilih mana? Kita tonton bareng kelanjutannya yuk. Sini kumpul, kita bakal lihat pembantaian epik. Jing Zuan yakin jumlah banyak gak mempan lawan musik Han Jian, kulit tebal serangga. Tetap tembus. Dia malah usul buat naikin level kesulitannya ke standar paling gila, dan atasan langsung setuju. Ujian tingkat dewa dimulai 20 monster tingkat 2, 10 kadal lapis baja raksasa yang super keras, dan 10 burung petir yang ganas. Semua murid mikir ini udah level mustahil buat master tingkat 1. Tapi coba lihat Han Jian, santai banget. Tiba-tiba, kumpulan monster itu langsung menyerang. Han Jian memainkan lagu yang memanggil pasukan berbaju zirah, lengkap dengan senjatanya. Pasukan ini langsung maju menabrak kadal lapis baja, tapi burung petir membalas pakai serangan kilat dan meratakan pasukan itu. Han Jian langsung ganti ke lagu terobosan. Bikin jantungan. Dia malah nekat terjun langsung ke arah serangan badai petir itu. Pakai kekuatannya buat menghabisi mereka semua. Sumpah ini gila. Master tingkat 1 membantai puluhan monster tingkat 2 sekaligus. Semua orang langsung mikir Han Jian ini monster sungguhan karena menang beruntun di tingkat kesulitan setinggi itu. Cuma butuh 2 gerakan buat meratakan semua monster tadi. Kecepatannya naik drastis berkat skill musiknya yang gila. Wei Qing sampai bingung. Cewek di sebelahnya itu beneran rangkai lalu. Atasan mereka memanggil pelayan bernama Afu yang bisa ngecek status Xia Yue. Ternyata Xia ini kasusnya sama kayak Ling Jing yang rangkai. Tapi bakat tempur Xia jelas jauh lebih mengerikan. Melampaui itu berkat kontraknya. Mereka jadi kepikiran buat ngenalin Ling Jing ke Han Jian juga. Tapi Han Jian malah teriak minta ujiannya dilanjutin. Bikin pengawasnya kaget bukan main.
Ujian level 4 ngeluarin monster baru, tapi Han Jian membantai mereka semua tanpa keringat. Lanjut level 5, 6, 7, 8. Dia mainkan nada kehancuran di alat musiknya dan meratakan mereka dalam sekejap. Pengawas nyuruh dia berhenti, tapi perhatikan baik-baik adegan ini. Dia nekat menantang level 10 yang isinya monster tingkat 3. Padahal, seorang Wei King saja gak bisa tembus level 9 dan rekor 100 tahun udah pecah. Jing Zuan tepuk tangan lihat bakat gila Han Jian, niat narik dia ke distrik 2, tapi Wei King gak terima begitu saja. Pengawas bilang mustahil Han Jian bisa menang di level 10 dengan kondisi kelelahan begitu. Tapi Han Jian santai dan cuma minta waktu sebentar. Aturan cuma kasih istirahat 5 menit antar ronde. Dan Han Jian pakai waktu itu buat mainin lagu pemulihan instan. Semua orang di sana melongo melihat combo langka dan mengerikan miliknya kemampuan menyerang, bertahan, dan pemulihan penuh yang bikin dia tak terkalahkan. Wei King dan Jing Zuan masih adu mulut soal distrik mana yang bakal dapat Han Jian. Sampai aura energi mereka bentrok parah, tapi mendadak. Saingan lain muncul Liu Jingzhong, ketua distrik 5. Dia khawatir kalau master multitalenta ini langsung dikirim mati ke garis depan. Makanya dia nyaranin Han Jian masuk distrik 5 aja, yakin kehadirannya bisa nurunin angka kematian Master Rom di medan perang secara drastis. Wei dan Jing Zuan malah merespon dengan meledakkan energi roh yang lebih besar. Untungnya atasan mereka membubarkan energi itu cuma dengan satu pukulan. Atasan ini kelihatan muak banget sama pertengkaran bocah antar 8 distrik utama Daxia, yang tiap distriknya punya tugas dan tanggung jawab mutlak sendiri. Distrik 1 jago tempur, Distrik 2 super pintar strategi, Distrik 3 ngurus perluasan wilayah, Distrik 4 fokus bagian eksplorasi, Distrik 5 nyelamatin nyawa, Distrik 6 jaga gerbang utama, Distrik 7 kuasai lautan, dan Distrik 8 bergerak di bayangan. Semuanya vital buat stabilitas Daxia, walau guru mereka dulu pernah kepikiran bikin Distrik 9, tapi gak pernah kejadian. Jing Zuan lalu nanya, apa Han Jian bisa memimpinnya? Dan muncullah monster tingkat 3, seksi api merah. Syarat ujian mematikan ini? Bertahan dari serangannya selama 3 menit penuh. Monster ini kuatnya gak masuk akal. Dan gelombang panasnya sukses bikin semua penonton terpental mundur. Tapi Han Jian masih berdiri tegak. Dengan dukungan mutlak dari Xia, dia gak takut mati. Dia langsung maju nabrak monster yang lagi nyemburin api raksasa itu, dan berhasil menghindar. Lagu yang dia mainkan adalah Angin Ribuan Mil, menyatukan energi roh murni dengan sempurna. Dia memanggil angin topan yang menerbangkan semua orang, lalu kembali menerjang maju. Angin ganas itu mengurung dan membunuh monster api dalam sekejap. Jujur, kita pasti merinding banget lihat ini kan? Rekor mustahil baru saja tercipta. Xiaomei dan Lu Ngao gak bisa sembunyikan rasa iri mereka lihat aksi gilanya. Sayangnya, kemenangan brutal ini menguras tenaga Han Jian. Lin Jingzuan tepuk tangan, mengenalkan dirinya, dan menyambut. Dia ke ruang ujian kedua sesuai rencana. Dia nanya, siapa yang bakal menang antara Zerg dan manusia? Han Jian jawab, Zerg mungkin menang, tapi manusia gak akan pernah kalah. Jawaban epik ini bikin Lin terkejut pas ditanya alasan dia bertarung. Han Jian bilang demi ngelindungin manusia dari amukan Zerg dan mengembalikan kejayaan Daxia. Jawaban ini langsung dapat cap jempol dari sang guru agung. Hari ini juga, Lin memperkenalkannya secara resmi sebagai Li Shutong dari keluarga Li legendaris. Orang yang sendirian membantai 3 kaisar Zerg saat mereka mau menghancurkan Daxia. Li langsung nawarin Han Jian jadi muridnya. Jelas aja Han Jian menerima kehormatan besar ini dengan senang hati. Li yang beneran suka padanya, ngasih hadiah cincin dari tulang kaisar Zerg tahap 9 yang dulu dia bantai. Cincin sultan ini bahkan punya ruang penyimpanan sendiri. Han Jian bisa ngerasain aura buas dan mengerikan kaisar Zerg dari cincin itu. Bukti betapa gilanya kekuatan sang kaisar dulu. Cincin pemberian Li Shutong ini ampuh buat menakuti Zerg kecil, tapi justru bikin Zerg level tinggi makin agresif. Makanya, Li menyarankan agar Han Jian gak perlu pakai cincin itu setiap saat kalau dia gak mau ambil risiko. Tapi Han Jian santai aja dan tetap pakai hadiah sepenting itu. Bikin Li makin bangga. Di sisi lain, Jing Zuan malah dipelototin Li karena terlalu pengecut buat pakai cincin miliknya sendiri.
Karena lagi senang, Li ngajak Han dan Xia makan bareng. Tahu mereka pasti kelelahan habis tempur. Di sana, mereka makan santai bareng para kakak seperguruan, yang dikenalkan Li sebagai para pemimpin medan perang ketiga, keempat, dan kelima. Han Jian memberi salam hormat, dan sekarang dia resmi jadi bagian keluarga monster ini. Beberapa kakak lain, seperti ketua divisi 6 dan 7, lagi sibuk jaga perbatasan atau di luar negeri. Kakak ke-8 juga absen, sampai mendadak dia muncul kayak hantu di belakang Han Jian. Ngasih nomor teleponnya buat kondisi darurat, lalu langsung ngilang gitu aja, bikin Han Jian melongo. Jing Xuan ngasih hadiah mewakili semua kakak seperguruannya. Mulai dari jubah tempur sampai teknik rahasia buat bertarung nanti, acara ngumpul. Asik ini hancur berantakan gara-gara tantenya Xia Yue datang ngamuk lihat Xia bahagia tanpa dirinya. Tante ini berani mau nampar Xia karena dianggap ngelawan otoritasnya. Tapi Han Jian langsung pasang badan dan nanya apa masalahnya. Tante cerewet ini malah minta ganti rugi karena udah besarin Xia. Bikin Xia naik pitam. Dia udah muak dan balas berteriak. Si tante makin panas lihat kepercayaan diri Xia. Setelah lulus ujian, dia pamerin jabatan pamannya Niu-Niu di distrik 4. Tapi tongkaknya gak berhenti di situ. Dia malah berani ngehina Li Shuton, natain dia kakek tua bangka dan nuduh dia kakeknya Han Jian yang mau bawa kabur Xia tanpa bayar ganti rugi. Dipanggil tua bangka, Li jelas emosi tingkat dewa. Dia langsung nyuruh para kakak seperguruan buat telepon bos distrik mereka. Tantenya Xia masih aja belagu mikir koneksinya aman. Tapi sedetik kemudian, ponselnya meledak di telepon para bos besar itu yang ngamuk parah. Nyalahin dia karena bikin masalah besar dan langsung memutus semua koneksi. Bahkan paman hebat dari distrik 4 ikut nelpon cuma buat ngancam dia supaya jauhin Xia dan Han. Si tante langsung tantrum hebat, nuduh mereka menindas warga lemah. Padahal Li Shutong akhirnya ngebungkam dia. Nah, begini nih karma instan yang kita nantikan dari awal. Xia minta maaf atas kekacauan tantenya dan Master Li menenangkannya, lalu ngajak dia tinggal di rumahnya bareng Han Jian. Karena dia sebatang kara, Xia menerimanya dengan penuh syukur, dan mereka lanjut makan asik. Li bercerita soal hotpot 9 sekat, menjelaskan cara. Ayo kita lihat kelanjutan kisah gila ini. Han Jian yang penasaran bertanya, apakah Li bisa memprediksi masa depannya? Tapi Li cuma tertawa dan bilang jalan hidupnya belum tertulis. Han harus mencarinya sendiri. Han Jian lalu bertanya, kemana perginya para roh pendamping senior? Mereka. Tiba-tiba Jing Xuan malah bertanya, apakah Han dan Xia sudah tidur bareng? Katanya, itu bisa membuka skill replikasi super. Membuat roh pendamping bisa bertarung dalam 2 wujud sekaligus. Li lalu menjelaskan, kalau istri para senior sedang pergi. Mereka sedang bertarung gila-gilaan di garis depan. Para senior juga curiga, apa benar Xia itu cuma roh peringkat E? Han membenarkannya. Tapi dia bilang dia tidak mungkin asal pilih. Apalagi kalau Xia bukan pemilik 1 dari 10 artefak dewa kuno. Han memamerkan kalau dia membangkitkan kekuatan itu dengan skill rahasianya. Bikin Xia langsung meloncat jadi peringkat SSR. Li langsung memperingatkan Han agar tutup mulut soal ini. Dia juga menyuruh Jing Xuan mengunci rapat data mereka berdua dengan level keamanan tertinggi. Tiba-tiba, seorang senior melapor. Daxia sukses menang ke-19 kalinya berturut-turut melawan pasukan serangga. Merebut kembali 6 wilayah, dan berhasil melacak sumber wabah aneh itu. Semuanya langsung pesta pora mendengar kabar epik ini. Han dan Xia lalu diantar menuju markas baru oleh Li yang lagi mabuk berat. Han kaget, markasnya ada di Deep Blue City. Li bercerita itu adalah kampung halaman mendiang istrinya. Li sedih, karena dunia cuma mengingatnya sebagai pembantai 3 kaisar. Tapi pengorbanan besar istrinya dalam perang itu malah dilupakan semua orang. Li menasihati Han agar menghargai Xia sebagai manusia dan partner sejati, bukan sekadar senjata. Han berjanji akan menjaganya. Dia lalu menanyakan nama istri Li. Berjanji akan selalu mengingat namanya. Namanya Ling Mei, wanita luar biasa yang membunuh 2 kaisar sendirian. Padahal Li cuma membunuh 1, sayangnya. Dia gugur sebelum menerima penghormatan. Li kini cuma bisa menatap foto istrinya. Duduk sendirian di bawah bular. Tenggelam dalam kenangan manis. Han dan Xia lalu menemaninya, dan melihat kebersamaan mereka sukses membuat Li tersenyum. Teringat ikatan cintanya dengan Mei. Demi melindungi orang tersayang,
Li akhirnya mewariskan jurus mematikannya pada Han. Satu pukulan santai, dan sebuah pohon hancur berkeping-keping. Ini adalah teknik pukulan 8 kunci yang meledakkan. 8 titik cakra manusia untuk serangan super brutal. Gila, Han langsung menguasainya dalam sekejap. Padahal senior Wei Chen butuh 6 bulan penuh cuma buat membuka titik itu. Perhatikan baik-baik di sini. Han mengaku cuma pakai insting doang. Li langsung menyerang Han dengan jurus yang jauh lebih gila. Sampai Han terpental jauh. Li memperingatkan si genius ini agar jangan arogan. Tapi Li jelas sangat menikmati momen menghajar murid geniusnya ini. Besoknya di Akademi King Ten, Han Jian memegangi rahangnya yang kesakitan. Bikin Xia menatapnya khawatir. Wang Lumao dan geng pecundang miliknya datang mengejek, jelas iri dengan kemenangan Han kemarin. Tapi Han cuek bebek dan langsung jalan terus menuju ruang kepala sekolah. Ternyata dia ditugaskan masuk organisasi pelindung dan dikirim langsung ke garis depan Deep Blue City. Kepala sekolah merasa kasihan, menganggap ini cuma membuang bakat emasnya. Tapi Han sama sekali tidak peduli. Mungkin ini takdir yang harus dia jalani. Saat keluar, Lumao cari mati lagi, bacot, kalau Han tidak lebih hebat darinya, sekuat apapun dia. Han menatapnya tajam. Lumao yang sok jago mengklaim kekuatannya, sudah berlipat ganda dan siap balas dendam. Tanpa banyak omong, Han langsung membalas serangannya dengan kekuatan penuh. Saat tinju mereka beradu, tulang Lumao hancur berantakan. Dia menjerit kesakitan sebelum Han mendaratkan pukulan telak ke wajahnya. Sambil berlalu bersama Xia, Han cuma bilang dia pantas mendapatkannya. Kepala sekolah panik melihat Lumao tepar dan mengarang alasan kenapa dia pingsan. Han dan Xia lalu tiba di resepsionis untuk melapor masuk ke organisasi pelindung. Resepsionis itu kelepasan ngomong kalau Letnan Zhao menyuruhnya mempersulit mereka. Tapi buru-buru meralat dan berjanji akan melayani Master SSS ini dengan baik. Dia lalu memberitahu kalau data mereka sudah masuk dan mereka dilempar ke Regu 0527. Dengan Han sebagai ketuan, tim-tim awal biasanya mengawasi pelindung lain dan diberi nomor berdasarkan distrik masing-masing. Saat sampai di ruangan mereka, tempat itu sudah seperti tempat pembuangan sampah. Seorang wanita langsung menginterogasi mereka, dan Han dengan santai memperkenalkan diri sebagai ketua Regu yang baru. Pria yang asyik tiduran di sana mengejek, kenapa bocah ini main kapten-kaptenan. Xia jelas emosi, dan Han keheranan kenapa sampah seperti dia bisa masuk organisasi. Pria itu malah mulai menggoda Xia, memaksa Xia menjadi roh kontraknya, dan dia satu pukulan telak dari Han melayang ke wajahnya. Dua pemalas itu ternyata bernama Ye Fan dan Hong Yingwei. Ye Fan kelihatan mabuk parah dan sama tidak bergunanya dengan kondisi tim ini. Hong Yingwei menyuruh rekannya mengurus ketua baru ini, lalu pergi. Ye Fan malah curhat kalau tim mereka sudah lama terdampar di peringkat dasar. Yakin Han pasti tidak akan betah. Tapi Han dengan tegas bilang dia datang untuk membereskan kekacauan ini. Ye Fan membalas, memperingatkan bahwa dalam 2 bulan, saat akhir tahun, organisasi. Coba kalian bayangkan ini, tim terbawah akan ditendang ke distrik bawah yang super kacau bak neraka. Dia sangat yakin Regu 0527 pasti akan berakhir di sana, makanya dia menyuruh mereka pergi mumpung masih bisa. Han sadar betul Letnan Zhao sengaja melakukan ini untuk menyingkirkannya. Xia juga merasa tidak ada gunanya bertahan di sini, tapi Han bertekad menabrak masalah ini secara frontal. Zhao pasti akan terus memburunya kemanapun dia pergi. Hong Yingwei juga mengusir mereka. Namun Han balik bertanya, apakah dia cuma akan duduk diam menunggu nasib buruknya. Han lalu menyebut nama aslinya, Bai Shuang, yang dia bongkar pakai mata duanya. Wanita itu panik penyamarannya terbongkar. Han sangat yakin, di balik SIKAP dinginnya, dia tetap berusaha menahan tim ini agar tidak hancur lebur. Ye Fan bahkan memalaknya tadi. Tapi Bai Shuang malah ketakutan kalau Han akan menyebarkan rahasia aslinya. Santai saja, Han malah menawarinya kesepakatan epik. Bantu dia menyelesaikan berbagai misi demi poin, agar tim tidak jadi ampas. Han tahu persis Bai Shuang tidak sudi dibuang ke distrik bawah seperti Ye Fan. Tawaran pembagian hasil 50% membuat wanita itu tidak bisa menolak. Dia mengumpulkan daftar misi, sementara Han menyeleksi mana yang pas. Awalnya, dia cuma memunculkan misi receh dengan poin ampas. Tapi Han Jian dengan nekat memilih misi super bahaya
yang butuh minimal 2 tim gabungan. Bai Suang jelas langsung protes keras. Gagal misi ini, artinya denda 10%. Tapi Han bersikeras ini jalan ninja satu-satunya untuk naik peringkat. Misinya, membantai ras Rangga Z level 2 di area gorong-gorong yang bau. Tim lain sebenarnya sudah mengincar misi ini, karena poinnya setara gaji 2 bulan. Saat tahu misi emas ini diserobot orang, mereka benar-benar ngamuk dan nongkrong di depan gorong-gorong untuk melabrak pelakunya. Di saat yang sama, Han tiba di lokasi. Bai memperingatkan kalau detektornya menangkap minimal 8 Z ganas di dekat mereka. Tapi Han malah menarik Xia dan langsung ngegas masuk, menyuruh Bai diam di luar. Bai sangat panik karena misi ini butuh 2 tim. Tiba-tiba, ledakan super dahsyat menyembur dari dalam terowongan. Ketakutan, Bai nekat menyusul ke dalam. Begitu Bai Suang sampai, dia mematung melihat Han dan Xia berdiri santai di tengah tumpukan mayat. Sir, dia benar-benar merinding melihat kekuatan monster Han. Han menyuruhnya memungut material berharga dari mayat monster itu dan membawa pulang pelindung yang gugur. Lalu, dia jalan keluar dengan gaya paling keren. Tak lama, tim yang aslinya mengincar misi itu tiba dan tercengang melihat 10 Zerg mati hanya dalam satu serangan mematikan. Mereka merinding membayangkan monster macam apa pelakunya. Sementara itu, Letnan Zhao mendengar kabar kalau tim Han mencetak 350 poin dalam semalam. Dan percayalah padaku, Zhao yang murka langsung memerintahkan semua tim memborong sisa misi. Bakal segila apa kelanjutannya? Kita tunggu saja. Sini kumpul. Kita berdua bakal lanjut memantau tim 0527. Li Sutong nawarin bantuan ngurus jauh. Tapi Han Jun nolak santai. Dia malah lebih pusing mikirin penjaga yang malas kerja. Li setuju banget, organisasi makin besar, tapi korupsi makin berakar dalam. Ibarat penyakit mematikan, masalah internal ini harus dibakar habis biar ada ruang kosong buat pertumbuhan baru yang jauh lebih sehat. Li nganggap Han Jun itu kandidat paling pas buat bersih-bersih organisasi. Walau pilihan tetap di tangan Han Jun. Terus, Han Jun sekalian nanya cara naik level melewati tahap ke-8 dari teknik 8 tinju miliknya. Saran Li simpel tapi tajam. Ingat 4 kata antara hidup dan mati. Nah, habis capek seharian kerja. Han Jun baru mau rebahan pes ya tiba-tiba nongol nanya apa dia boleh numpang tidur. Alasannya kocak banget. Semua kamar lain dikunci. Han Jun yang kelewat polos nawarin diri buat tidur di lantai. Tapi Xia merasa itu kurang sopan. Akhirnya, tebak dong apa yang bakal terjadi malam itu. Yuk, mereka tidur satu kasur. Besok harinya, mereka pergi ke kantor tim cari misi baru. Di sana Bai Suang dan Yifan akhirnya manggil Han Jun dengan gelar aslinya. Pemula rank 3S super kuat. Master kontrak terkuat sepanjang sejarah. Bai buru-buru membungkuk minta maaf karena sudah mengira Han Jun cuma modal orang dalam. Han Jun sih sangat santai menanggapi itu. Bai bilang sayang banget bakat level dewa disimpan di tempat biasa aja. Yifan nambahin kalau Han Jun gak bakal bisa terus sembunyi dari Jauhu yang niat banget membuang. Dia sangat jauh. Anehnya Bai ngabarin kalau sudah tidak ada misi tersisa buat tim mereka di kota Dead Blue. Han Jun pun kasih ide gila, mending pindah markas dan keliling kota lain buat berburu misi baru. Risiko ketemu Zerg tingkat tinggi jelas besar banget. Di tengah jalanan sarang monster, tim ini malah langsung berpapasan sama Zerg tingkat 1. Semacam lalat abu mati yang suka bergerak dalam kelompok besar. Serangan kawanan ini mematikan banget. Di depan sana, gerombolan monster itu lagi asik mengejar sebuah karavan pedagang. Siap bikin kekacauan, Bai Suang langsung nanya ke bosnya, apa mereka harus turun tangan sekarang? Han Jun langsung kasih kode gas. Bai banting setir tajam dan ngebut ke arah karavan itu. Usut punya usut, ada mobil yang membawa tamu super penting. Tahan napasmu, perhatikan baik-baik apa yang ada di depan mata kita. Sopir pengawal Xiang Xiding gagal kabur dari kepungan monster. Dia nekat nyuruh penjaga mengeksekusi rencana pengorbanan. Padahal Xiding udah panik mencoba menolak. Tapi para penjaga udah siap mati demi melindungi dia. Mereka brutal nembakin senapan dan bazooka ke arah kawanan monster itu. Memicu ledakan super dahsyat, mobil yang bawa Xiang Xiding lolos tipis banget. Sambil menangis histeris, tiba-tiba terdengar suara musik kencang. Ternyata itu Han Jun. Dia lagi asik mainin alat musik Fuxikin yang sukses menghapus habis semua kawanan monster itu. Cuma dalam satu kali serang.
Sidin dan pengawalnya cuma bisa melongo kaget melihat kekuatan epik itu. Tapi tunggu dulu, badai sisa monster tadi belum kelar. Rentetan duri tajam melesat sangat cepat, langsung mengincar nyawa Hanjun tanpa ampun. Untungnya Ivan pasang badan jadi tameng hidup dan kena hantaman duri itu. Hanjun panik banget mau mencabut duri beracun yang bisa bikin mati konyol itu. Tapi ajaibnya duri itu malah kopot sendiri. Ivan cuma senyum sok asik, pakai mata dewa. Hanjun akhirnya sadar kalau Ivan ini Master Roh Rang 2S. Hanjun jadi penasaran, sifat abadi ini bikin dia sembuh cepat atau kebal. Ivan nanya dengan gaya tengil apa Hanjun mau tahu kebenarannya. Tapi Hanjun malah nyokin dia dan pergi gitu aja. Nggak lama, tim sampai di lokasi pertama yang penuh dengan monster Z. Buat Hanjun, ini ladang poin gratis. Dia nyuruh Xia berubah, lalu mainin melodi maut yang melepas serangan ke segala arah. Boom. Semua monster Zerg di sana langsung rata dengan tanah dalam 1 detik. Ivan dan Bai melongo melihat aksi sekali serang mati itu. Sementara itu, di kota Kanghai, tim lain melotot ke layar monitor karena misi kota mereka disapu bersih secepat kilat. Mereka sampai pusing mikir kapan kota ini punya tim monster yang bisa selesaikan misi cuma dalam 10 detik. Awalnya dikira master petarung garis depan. Tapi akhirnya, mereka mulai sadar kebenaran pahit itu. Ternyata itu ulah tim kota Deep Blue yang mencuri misi mereka. Jelas aja geng lokal ngamuk besar. Bos mereka mengumpulkan pasukan pertama buat memberi pelajaran keras ke para penyusup kurang ajar. Sang bos rapat sama kapten tim penjaga kota lainnya. Dan semuanya gondok sama si tukang bully misi ini. Mereka gabung kekuatan buat mengambil misi membunuh ular ekor ajaib demi pamer dominasi kuasa mereka. Jujur aja, kamu pasti mikir bakal ada pertarungan rebutan monster yang epik, kan? Aku juga. Kenyataannya, ular itu mati duluan. Bos pasukan pertama makin meledak marah dan nyuruh anak buahnya menangkap pencuri itu. Boro-boro tertangkap, dia malah dapat laporan kalau targetnya udah kabur naik pickup hitam habis. Setor misi, pindah ke markas besar penjaga. Petinggi komando nomor 3 bernama Su lagi merasa sangat kebingungan. Petugas Su merasa ada yang aneh sama lonjakan penyelesaian misi di berbagai kota. Asistennya langsung memberitahu kalau siklus pencurian misi ini murni karena ulah barbar dari tim asal kota Deep Blue. Penasaran, Su minta dokumen profil tim itu dan menyuruh asistennya pergi. Tapi anehnya, 2 berkas milik Ivan dan Hong Yingwei dilabeli sangat rahasia. Hal ini sukses bikin dia sangat bingung. Waktu dia buka berkas si anak baru Hanjun, statusnya juga sangat rahasia. Su sampai mikir pasti ada yang salah ketik. Tapi kejutan belum selesai, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon tak terduga. Telepon itu datang dari bos kepala distrik 2, Jing Xuan. Sang bos memperingatkan dengan tegas supaya Su berhenti kapok karena aksesnya tidak cukup. Mendengar itu, petugas Su langsung mandi keringat dingin. Dia baru sadar Hanjun bukan orang sembarangan kalau bos distrik sampai turun tangan. Di sisi lain, tim 0527 membereskan misi ke-18 mereka. Hanjun menyuruh Bai Suang mengecek jumlah poin. Bai lapor kalau poin mereka sudah 1.800. Tapi kocaknya peringkat mereka masih jeblok di dasar klasemen. Padahal dengan skor segila itu, harusnya mereka juara pertama. Hanjun langsung tahu biang keroknya. Siapa lagi kalau bukan Zhou yang cari gara-gara. Masa iya banyak banget tim lain punya poin kembar 2.300. Fix. Ini pasti cuma akal-akalan licik buat memanipulasi batas skor. Mereka sengaja main keroyokan nyelesain misi bareng lalu mentransfer semua poin ke 1 orang aja. Sangat licik, tapi tidak melanggar aturan. Tim Hanjun emang diincar sejak awal, tapi si bos tetap kelihatan sangat santai. Hanjun bilang santai aja, toh poin mereka udah mau tembus batas. Setelah pulang, Hanjun dan Xia ketemu Guru Li yang menanyakan hasil perjalanan. Hanjun jujur kalau posisi akhir mereka kurang bagus. Walau peringkat jelek, seenggaknya mereka sukses menyelamatkan karavan pedagang. Li ngakak pas tahu Kowok tidak pekai yang diceritakan cewek saudagar itu, ternyata Hanjun. Cewek itu bahkan antusias nanya cara buat jadi seorang master roh. Li menjelaskan kalau dia itu kawan lama kakek si cewek. Terus, keluarga Sang ternyata sangat terkenal sebagai satu dari 5 perusahaan besar pembuat senjata super mewah untuk Master Roh dan juga orang biasa. Jadi insiden kejar monster itu cuma ujian buatan keluarga Sang buat mengetes mental Siding. Dia mau mundur.
Tapi jelas banget kalau rencana drama keluarga Sultan ini gagal total gara-gara aksi Hanjun. Hanjun merasa tidak enak dan minta maaf sudah merusak rencana, tapi Li menyuruhnya santai. Toh, barang bawaan di karavan itu emang sejak awal ditujukan buat Hanjun. Li lalu mengeluarkan kotak hadiah super spesial. Isinya ramuan penembus batas buat mereka berdua. Ramuan gila ini bakal meningkatkan semua status dan bakat dewa mereka. Begitu diminum, boom. Kekuatan mereka langsung meledak pesat melesat naik menuju ke tingkat 2 secara instan. Gila, Xia dapat kemampuan dewa baru, yang otomatis membuka banyak jurus musik mematikan buat Hanjun. Lagi asyik menikmati lonjakan kekuatan. Bai menelpon untuk memberi info panas soal misi memburu monster mengerikan yang baru muncul. Misi ini melawan Zerg pengembara. Versi dewasanya itu selevel sama 3 monster tingkat 3 sekaligus. Bahaya abis. Bai nanya apa mau digas, dan Hanjun meminta Bai menemuinya secara langsung lalu segera pergi. Membawa Xia. Sementara itu, pelayan Li memberi info kalau Nona Lingxian lagi ada di kota Kanghai tapi menolak. Keras bertemu Li, balik ke Bai Xuan. Dia akhirnya menemui Hanjun untuk mendengar keputusan akhirnya. Hanjun mikir ini jalan pintas melampaui tim lain. Tapi Bai mohon dia mikir 2 kali. Nilawan anak pengembara itu ibarat cari mati. Hanjun membalas tegas, kalau dibiarkan dewasa, monster itu bisa menghancurkan satu kota. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita tarik bareng-bareng dari sini? Buat Hanjun, nyawa lebih penting daripada poin. Sekarang langit tertutup bayangan hitam monster raksasa yang mampu memblokir semua kemampuan. Indera manusia, sini kumpul. Kita lihat domain gila yang terpisah dari dunia luar ini. Semua yang masuk ke sana, hidup atau mati, langsung menuai dan hancur lebur. Tim Guardian akhirnya ditugaskan untuk menghancurkannya. Tapi, Guardian tambahan juga ikut dikirim ke misi ini karena monster Wanderer itu terkenal super overpower. Mereka sekarang menunggu Guardian lain muncul. Biar bisa jadi umpan, Hanjun dan timnya ternyata sudah sampai duluan. Mereka jalan hati-hati banget masuk gedung gelap di dalam. Hawa serangganya pekat abis. Xia langsung merasa ada yang mengawasi mereka dari jauh. Tekanan berat dari selubung hitam itu pelan-pelan menyedot energi. Mereka sampai habis. Data sebelumnya bilang, mereka cuma punya waktu 30 menit buat bertahan dan menghancurkan selubungnya dari dalam. Lewat dari itu, mati konyol. Bai Suang melihat selubung itu bentuknya bola hitam. Mereka tinggal menghancurkannya. Tapi tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergerak liar, mencoba menelan mereka hidup-hidup. Bai terjebak, dan Yifan malah ikut ketarik pas mau menolongnya. Hanjun berusaha bantu, tapi tembok tanah hidup mendadak menghalanginya. Ini dia trik mematikan kedua dari selubung hitam itu, tembok hidup yang justru berlawanan dengan efek penyedot nyawa aslinya. Xia ngajak serang bareng, jadi mereka semua hajar tembok itu. Temboknya malah langsung pulih. Tiba-tiba, makin banyak tembok muncul dari tanah, mengepung dan mencoba menjebak mereka. Seekor monster serangga lewat persis di belakang mereka sebelum menggali masuk ke tembok. Hanjun langsung kepikiran, jangan-jangan ini beneran seperti dugaannya, dan mereka buru-buru mengejarnya. Di luar gedung, tim yang pertama dikirim ke misi ini lagi nunggu. Mereka mikir nggak bakal ada umpan baru yang bisa bantu sang Kapten nyuruh mereka maju pelan-pelan. Para Guardian ini semuanya master roh tingkat 3. Jadi pede banget bisa kabur dengan gampang kalau ada apa-apa di dalam sana. Tapi tiba-tiba, tanah bergetar dan tembok bermunculan. Nah, perhatikan baik-baik adegan ini. Satu Guardian memanggil si Kapten, tapi Kaptennya malah mau bunuh dia. Pas lihat ke atas, ada serangga nempel di kepala. Kapten, serangga itu terbang masuk ke matanya, membunuhnya instan. Di sisi lain, Bai Suang berterima kasih ke Yifan. Wanderer ini mau bantai mereka satu-satu. Bai nanya apa dia merasakan benang transparan. Bilang iya, tapi energinya nggak bakal tersedot. Bai jadi iri dia bisa tetap hidup. Tapi Yifan malah nggak anggap kekuatannya itu anugerah. Yifan nyuruh nyerah aja kalau nggak bisa kabur. Tapi Bai ngeyel mereka pasti bisa lolos. Dia pakai kekuatannya buat meruntuhkan tembok mati itu. Dia meneriaki si ketua. Dan setelah temboknya hancur lebur, mereka akhirnya kumpul lagi bareng Hanjian dan Xian Bai. Lagi pamer gimana dia lakuin itu. Tapi boom,
Tinju batu raksasa mendadak muncul di belakang Xia dan Yevan. Han Jian secepat kilat menghancurkannya dan menarik mereka mundur. Monster batu raksasa muncul dipanggil si Wanderer, bikin gelombang kejut kemana-mana. Mereka sadar harus hancurkan tubuh asli Wanderer, yang ternyata udah nyatu sama dunia gelap ini setelah dia melepas selubungnya. Menyisakan sebuah bola hitam, monsternya cuma bisa dibunuh kalau bola itu hancur duluan. Ye Feng dan Bai sepakat maju ngelindungin ketua biar bisa pecahin bolanya. Ye Fan langsung nekat maju, menabrak monster itu, nahan serangan pakai mod abadi miliknya. Dia teriak suruh Han Jian buruan, soalnya dia cuma kuat nahan 6 pukulan. Han Jian mengaum, memanggil kekuatan 6 guardian dewa ke-6. Guardian dewa pun muncul, melepaskan energi roh petir mereka langsung ke bola hitam, sampai retak dan hancur berantakan. Ye Fan mikir mereka menang, tetapi Han Jian mendadak muncul di belakangnya dan nyuruh dia lari. Di depan mereka, Wanderer wujud sempurna malah berdiri di samping Bai Shuang yang lagi neledek. Ternyata dia menutupi Wanderer itu pakai kebohongannya sampai momen yang pas buat menghabisi mereka. Han Jian sadar cewek ini udah dikendalikan cacing parasit. Soalnya dia lihat bayangan serangga di mata Mei untuk kedua kalinya. Cacing ngeri ini adalah spesies serangga tingkat 4 yang merusak otak dan mengontrol pikiran korbannya. Cacing ini bisa berkembang biak sendiri loh. Dulu dalam sejarah Blue Star, ada guardian tingkat 7 yang kena parasitnya, bikin kehancuran parah, sampai dia harus dibunuh dengan susah payah. Spesies gila ini, padahal katanya udah dimusnahkan sama zona perang distrik pertama dari dulu. Nah, si Ye Fan nyuruh Han Jian kabur biar dia yang tamengin pakai tubuh abadinya. Tapi Han Jian malah kuda-kuda mau serang. Kecepatan mereka lambat, nggak mungkin lolos dari selubung hitam yang sekarang melebar 10 kali lipat setelah menyerap Wanderer mati. Dia nyuruh Ye Fan tahan musuh sebentar biar dia bisa mainin lagunya dan mulai sembuhin luka. Si Wanderer langsung menyerang di perintah Bai, tapi Ye Fan berhasil menangkisnya. Bai pakai kekuatan bohongnya buat bikin keabadian Ye Fan kelihatan palsu. Kalian pasti kaget lihat ini, Ye Fan malah meninju Bai. Terus cacing itu keluar menyerang lengannya, bikin jatah. Keabadiannya sisa 2 kali doang. Dia langsung meremukkan cacing itu. Si Wanderer malah kagum dan nantang lagi, tapi Ye Fan berhasil menangkis serangannya. Han Jian teriak nyuruh Ye dan Ye Fan urus cacing parasit itu, biar dia yang hajar si Wanderer 1 lawan 1. Han Jian buka tahap pertama jurus tinju cepat 8. Nggak nyangka bakal keluarin potensi penuhnya, tapi karena sadar situasinya gawat, dia langsung menyerang. Wanderer itu hampir aja kena hantaman maut tinju 8. Kagum lihat kekuatan Han Jian yang masih muda, musuh itu narik pedang dari mulutnya buat netes. Batas kekuatannya lagi, Han Jian menangkis tebasan pedang itu pakai pertahanan solid dari sarung. Tangannya, si Wanderer bingung. Kenapa Han Jian punya sarung tangan yang dulu pernah membunuh Raja Zerg 10 tahun lalu? Padahal itu cuma bisa dipakai guardian terkuat. Han Jian santai bilang, dia emang bukan yang terkuat. Tapi kan musuhnya sekarang juga bukan Raja Zerg. Dia langsung nyebut menerjang. Si Wanderer sekuat tenaga, mereka adu jotos gila-gilaan, sama-sama kena pukul. Wanderer mikir siapapun yang ngasih sarung tangan itu, pasti bakal nangisin kematian bocah ini. Udah nekat, Han Jian sadar nggak bakal menang kalau Wanderer terus nyedot energi si bocah. Dia mempertaruhkan nyawanya. Kini beneran paham arti antara hidup dan mati. Nggak mau buang waktu. Dia langsung membuka sisa kunci tinju 8 dan serang pakai kekuatan penuh. Boom. Dia berhasil menghantam dada Wanderer sampai kelihatan hancur. Tapi monsternya malah meregenerasi diri lagi. Sialnya, Bai Shuang malah hilang entah kemana. Wanderer ngelepas serangan rantai buat mengikat mereka, lalu lempar meteor raksasa. Ye Fan yang nekat pakai keabadiannya maju nahan meteor itu. Dia nyuruh yang lain lari karena jatah abadinya udah habis dan dia nggak kuat nahan lama. Tiba-tiba, kepalan raksasa jatuh dari langit. Cuma pakai kekuatan tinju ke-6 dari tinju 8, serangan ini langsung meremukkan si Wanderer sampai gepeng. Tim 0527 kaget banget lihat Li Shutong datang nolongin. Han Jian natap dia lega sebelum akhirnya pingsan gara-gara lukanya. Li nyuruh tim bawa Han Jian pulang sementara dia tinggal buat bersih-bersih, yang pastinya harus habisin cacing parasit itu. Di rumah sakit kota,
Han Jian mendadak bangun teriak panik mikirin gurunya. Xia langsung lega lihat dia akhirnya sadar. Lalu jelasin kalau pas dia pingsan, gurunya mulai membasmi cacing parasit itu. Tapi belum kelar karena ratu cacingnya hilang. Makanya mereka langsung bawa dia balik ke rumah sakit buat dirawat. Yi Fan yang dari tadi di ICU udah berjuang nahan meteor itu sampai tulang-tulangnya patah semua. Dia pasti udah mati konyol, kalau bukan karena kekuatan abadinya yang necet. Tiba-tiba, seorang perawat lapor kalau Yi Fan malah kabur padahal harusnya masa pemulihan. Perawat itu nambahin, sang guru nyuruh mereka bersihin sisa cacingnya sendiri. Berhubung Bai Suang itu kunci buat nyari jejak cacing itu, Yi Fan pasti pergi nyari dia. Cacing tingkat 4 ini bisa beranak pinak sendiri. Dan satu-satunya cara bunuh mereka ya habisin ratunya. Yi Fan pasti tahu itu. Selain itu, organisasi Guardian memotong 100 poin dari semua tim gara-gara sang guru yang nyelesain misinya. Tim lain tuh nggak ikut tarung mati-matian di garis depan. Jadi rasanya nggak adil banget. Organisasi juga asal ambil mayat si Wanderer. Terakhir, guru mereka pesan, jangan ada yang berani ikut campur masalah ini. Coba tebak apa yang kita pelajari dari sini, Han Jian. Paham kalau gurunya ini fix nebelain tim mereka, dia dan Xiao langsung cabut buat beresin semuanya. Sementara itu, tim di bawah Xiao Hu kegirangan dapat material dari serangga tingkat 4. Para Z gerak atas perintahnya, tanpa dia repot kerja. Han Jian masuk santai dan langsung teriak manggil Xiao Hu keluar. Sini kumpul. Kita bakal nonton aksi gila ini. Salah satu kroko Xiao Hu coba cari mati nyerang pakai pisau, tapi Han Jian bikin dia tepar cuma pakai satu tamparan. Sambil nyeletuk muka jeleknya emang pantas ditampar. Kroko lainnya sok berat dan buru-buru ngerekam kejadian itu buat bikin Han kena masalah. Si kroko babak belur, malah nyerang lagi. Tapi Han Jian langsung ngebanting dia berkali-kali sampai akhirnya Xiao Hu muncul nyelang. Xiao Hu ngegas nanya, apa masalahnya? Han Jian dengan santai nuntut permintaan maaf buat dirinya dan timnya. Xiao Hu nolak mentah-mentah dan nyuruh bawahan ngirim videonya ke markas pusat. Lucunya balasan dari sana bilang kalau itu cuma masalah internal organisasi. Departemen pengawas aja nggak peduli sama sekali. Dan malah nyaranin rekrut Han Jian karena skillnya yang luar biasa. Xiao Hu ngamuk kayak anak kecil, tapi akhirnya nyerah. Han Jian neken lagi minta maaf, tapi kali ini dia nuntut hak buat ngambil material berharga dari brankas organisasi. Xiao Hu mikir permintaannya ngawur banget. Tapi Han Jian yakinin kalau dia nggak bakal bisa bawa banyak cuma pakai tangan kosong. Kalau Xiao Hu nolak, berarti dia emang nggak niat minta maaf. Xiao Hu setuju, tapi dengan syarat Han Jian harus masuk sendiri dan cuma boleh pakai tangannya. Han Jian langsung setuju. Ngeyakinin kalau dia murni pakai tangan sambil ngelirik licin ke cincinnya. Xiao Hu dan yang lain nunggu di luar brankas sementara Jian masuk ke dalam. Xiao Hu santai aja, tohan itu cuma bocah baru lulus yang pastinya pusing milih ribuan barang berharga secara efektif. Kalaupun Han berhasil nemu harta karun langka, dia nggak bakal sanggup bawa banyak. Nah, di dalam brankas, Han Jian pakai buku catatan penilai harta dari kakak seniornya buat nyari barang paling berharga di antara ribuan benda. Di sana ada kerangka dan mayat monster, serangga tier 3 plus legendaris, tanaman abadi, sama cangkang kepiting tier 6 yang mantap buat dibikin armor super kuat. Maruk banget. Dia sikat semua barang itu dan nyimpen semuanya ke dalam cincinnya. 1 jam berlalu, Han Jian keluar dengan tangan kosong, lalu langsung cabut bareng Xia. Xiao Hu nelpon manajer buat ngecek berapa banyak yang di bawahan. Awalnya, dia dengar 5 barang. Xiao pikir itu lumayan banyak, tapi ngira dia bisa narik untung dari situ. Tapi pegang kursi kalian, ini bagian gilanya. Manajer ngelurusin kalau Han nguras 50% isi brankas, bukan 5 barang. Sosok berat, kalau cuma sedikit, mereka mungkin masih bisa nutupin itu dari organisasi, tapi sekarang Xiao niat ngelaporin biar Han dihukum karena ngambil terlalu gila. Dia nyuruh bawahannya, Xiao Wang, buat bikin laporan ke markas pusat. Tapi Xiao Wang bilang dia udah ngelapor, dan anehnya, markas malah muji Han kerja bagus. Xiao Chengu nggak bisa ngomong apa-apa. Di sisi lain, Han Jian yakin banget kejutan ini bakal bikin Xiao kapok belagu lagi. Tiba-tiba, Xia nyamperin, dan dengan nada manja ngajak Han tidur bareng. Karena Han sempat terluka parah sebelumnya.
Dia bilang takut kehilangan dan gak mau ngelepasin Han pergi begitu aja. Lagi, sebelum adegan panas terjadi, tiba-tiba ada cewek asing muncul dan ngomel karena mereka berisik banget. Penasaran siapa dia? Ternyata cewek itu namanya Ling Shan, cucu dari guru mereka. Han Jian ngecek kemampuan rohnya dan sadar kalau dia itu Ranke. Wujud rohnya adalah kuali Shennon, salah satu artefak ilahi kuno yang super langka. Ling Shan lalu nanya apa dia boleh ngelepas bajunya. Nakunya nyari inspirasi buat kerjaannya sebagai novelis online talk. Dia juga nanya Zia, apa mau ngelanjutin urusan mereka tadi atau enggak. Kalau enggak, dia dengan senang hati mau gantiin posisinya. Zia kaget banget dan langsung nyegah dia. Bingung kenapa dia ngebet banget padahal nggak ada perasaan sama Han. Ling Xian malah heran kenapa Zia mikir perasaan itu penting buat bikin kontrak roh. Zia mundur sambil nyadar sesuatu. Han Jian mastiin kalau Ling Xian beneran punya kekuatan ilahi dan dia bisa bantu gadis itu bangkit kedua kalinya lewat kontrak. Ling Xian kegirangan dengar itu dan langsung ngegas. Dia buka baju dan lompat ke arah Han Jian. Han buru-buru nahan dia. Nanya apa hubungannya ini semua sama tanda tangan kontrak roh. Dia ngejelasin kalau sebagai autor buku terlaris, kontrak di ceritanya selalu disahkan lewat kontak fisik intim. Mereka berdua cuma bisa tepok jidat ngeliat kelakuannya. Han akhirnya mutusin ngajarin cara aslinya. Dia ngebuka wujud ilahi kuali Shennomnya dan gadis itu langsung ngerasa hangat kena lonjakan energi. Wujud ilahinya bisa memurnikan material roh dan narik energinya. Kemampuan gila ini bakal bantu Han tembus ke level yang lebih tinggi. Han nyuruh dia buat langsung ngetes kekuatannya. Di luar dia pergi ngambil air, tapi pas balik dia dengar suara-suara aneh. Panik, dia dobrak masuk, cuma buat ngeliat Han Jian lagi masukin material set ke dalam wujud kuali Ling Xian. Materialnya langsung murni, ngehasilin pil energi spiritual yang bisa naikin 1% energi pemakainya. Han seneng banget, tapi Zia, sisi lain malah lompat minta dipadamin api alkimia di tubuhnya. Kalian pasti nebak arahnya kemana kan? Panik, dia narik Jie, dan berujung ngelakuin itu bertiga bareng. Han bangun tepar kehabisan tenaga, sementara dua cewek itu malah puas dan penuh energi. Sekarang, dia niat nyelidiki Ratu Cacing dan ngelacak Ye Fan sama Bai Zhuang. Dia nunjukin foto Bai ke Ling Xian, dan kebetulan Ling Xian kenal dia Bai. Sering nongkrong di bar terkenal yang sama di kota Dead Blue kayak Ling Jian. Petunjuk ini nentuin tujuan mereka berikutnya. Sebelum berangkat, Han Jian nyemprotin esensi bunga hawthorn ke mereka berdua. Bau ini bakal memicu kelakuan aneh pada cacing di sekitar. Sampai di bar, mereka nanya soal Hong Yuanwei, nama samaran Bai. Bartendernya senyum tipis, kelihatan banget tahu siapa yang mereka maksud. Begitu dengar nama Hong Yuanwei disebut, semua orang langsung noleh dan mulai sorak-sorai. Pengumuman itu mastiin kalau tamu baru ini bakal bayarin semua minuman mereka seperti yang dijanjikan. Han Jian bingung dan nanya ada apa sebenarnya. Bartender ngejelasin, tamu yang datang kemarin minum banyak dan bilang siapapun yang nyebut Hong Wei bakal nraktir seisi tempat ini. Sekaligus bayarin ban minumannya. Ini pastinya ulah gila Yifan. Bartender itu juga ngasih kotak yang sengaja ditinggalin Yifan. Di dalamnya ada catatan detail tentang pembelahan Ratu Cacing sejak bulan Februari lalu. Itu tepat saat kapten tim pertama, Yiming, ditugasin buat nanganin misinya. Selesai misi, dia balik dan satu tim rayain di bar ini. Nggak lama, Xiaohu yang ngambil alih semua operasinya, karena cacingnya terus berkembang biak dan membelah tiap bulan. Logikanya sekarang udah ada 7 ekor. Tiba-tiba, Han Jian permisi ke toilet. Pas lagi asyik kencing, ada cowok lain berdiri di sana nanya soal bau aneh dari bunga het dan mendadak nyerang Han Jian gitu aja. Han Jian nangkis serangannya dan ngebanting dia, bikin si cacing menjijikkan lompat keluar. Han Jian langsung nangkep dan ngancurin benda itu di tempat. Xia sama Ling Xian lari nyusul masuk ke dalam. Han Jian bilang pria tadi udah terinfeksi dan dia ternyata bos bar ini. Berarti sisa 6 cacing lagi. Ling Xian nebak kalau orang-orang terdekat Yiming si karakter utama mungkin juga udah terinfeksi kalau ngikutin pola cerita novel. Mereka akhirnya berangkat cari petunjuk lagi, tapi di tengah jalan, Han Jian malah diserang lagi. Kali ini sama orang terinfeksi lainnya.
Dia langsung ngalahin orang itu dan bunuh cacing yang keluar. Sia kenal cowok itu sebagai anak buah Xiaohu. Di saat itulah semua teka-teki ini masuk akal. Semua orang yang terinfeksi sejauh ini pernah kebar itu. Cacing di tubuh Bai Shuang yang dibunuh Yifan, si bos bar, bawahan Xiaohu. Semuanya berhubungan erat sama Xiaohu, Kapten. Tim pertama saat ini pasti kesanalah arah tujuan Yifan. Yifan nerobos masuk ke kantor Xiaohu dengan amarah meledak. Mergokin dia lagi asik kencan pribadi, Yifan langsung nuduh Xiaohu udah ngebunuh Yimin, ngerebut posisinya sebagai kapten skuad pertama. Pakai cacing erosi buat nekan Master Roh Jenius. Dan masih punya muka buat keluyuran bebas setelah itu. Xiaohu ngenalin dia sebagai adik Yiming yang payah, dan ngejek dia yang berani datang bukannya. Nangisin kematian pacarnya Bai Shuang, Yifan janji bakal balas dendam. Xiaohu balas ngeledek kalau kematian Bai Shuang itu murni, karena cewek itu lemah dan sial. Pasukan bantuan Xiaohu udah nyepung Yifan. Dan Xiao langsung merintahin mereka buat ngeksekusi dia, karena berani nyerang anggota penting organisasi pelindung. Yifan kaget setengah mati saat mereka mulai nyerang. Tapi senjatanya mendadak hancur lebur oleh Han Jian yang baru datang. Dan disitulah kita berhenti. Gila banget kan ceritanya. Ikut bareng aku, karena plot manhwa ini makin gila. Han Jian mengejek sambil melempar mundur mereka semua. Yifan bingung kenapa dia repot-repot datang bantuin, sementara bala bantuan malah ngegas nanya kenapa Han Jian ngebela si pembunuh Yifan dan melanggar aturan. Han Jian santai nyuruh mereka mundur, bilang ini urusan pribadi sama Xiao. Mereka nolak dan coba buat ngebunuh dia. Tapi tentu saja, Han Jian ngebantai mereka tanpa keringat. Yifan sampai sok lihat bela diri Han Jian yang naik level kilat. Xiao nyoba kabur, tapi Han Jian udah ada di belakangnya dalam. Sekejap, satu pukulan mematikan. Cacing erosi keluar dari tubuh Xiao dan langsung ditebas habis. Sayangnya, itu bukan cacing ratu. Bawahan Xiao yang panik langsung ngamuk. Nuduh Han Jie terlalu berani karena berani ngebunuh kapten. Lagian, organisasi Guardians bukan bos tertinggi di kota Deep Blue. Tapi si penguasa kota Frix, Han Jian masuk perangkap 1 jam sebelumnya di dalam kantor penguasa kota. Asistennya teriak histeris saat cacing ratu keluar dari kepala bosnya. Merasa ada yang gak beres, Han Jian nyuruh yang lain cabut sekarang juga dan cari guru mereka buat minta tolong. Han Jian mutusin buat ngadepin penguasa kota sendirian. Miss Kijo udah protes keras. Tiba-tiba, penguasa kota malah ngeluarin perintah penangkapan Han Jian karena ngebunuh kapten sementara. Regu 1 organisasi Guardians, mereka girang umpannya dimakan mentah-mentah sama Han Jian. Saat dia keluar gedung, seorang Master of Tuayan super kuat langsung hadang dan maksa dia buat berlutut. Gara-gara ngebunuh anggota penting organisasi. Sementara itu, Li Su Tong lagi asik rapat bareng teman lama. Li nanya apa niat aslinya, tapi cowok tua itu cuma bilang mending Li buruan bertindak. Karena murid penerusnya bakal dieksekusi besok dengan tumpukan bukti kuat yang gak bisa dibantah. Seekor harimau di belakang Li menggeram, siap menerkam. Tapi si teman lama dengan santainya bilang kalau itu cuma salah satu avatar kuantum peninggalan guru mereka yang gak bisa nyerang. Dia ngingetin bakal ada kejutan gila lainnya. Lalu avatarnya lenyap. Ling Xuan, dalam wujud manusianya, langsung nanya ke gurunya, apa dia beneran mau nyelamatin junior mereka. Li sadar dia udah terlalu lama diam ngeliat organisasi ini hancur dari dalam. Mereka pikir bisa manfaatin Xiaohu buat mancing Han. Perhatikan baik-baik, ini bagian yang paling seru. Mereka pengen ngontrol Li, tapi Li tahu dia bisa ngandelin Han Jian buat membalikkan keadaan. Di tempat Han Jian ditahan, kakek tua nyebelin itu nyoba maksa supaya dia ngaku sambil bilang Li Su Tong gak bakal datang. Dia ngasih 2 pilihan, gabung mereka atau lehernya putus kena guillotine. Tapi Han Jian tahu fakta aslinya, kalau cacing erosi tahap 4 sengaja ditemukan sama Yimin buat diselundupkan ke kota. Si kakek ngayal kalau cacing itu bukan musuh, melainkan senjata andalan. Sambil senyum tipis, Han Jian bilang dia pilih opsi ketiga. Tapi si kakek tua malah ngancam bunuh dia lagi. Besoknya, berita soal kejahatan palsu dan jadwal eksekusi Han Jian disiarkan ke seluruh kota. Penguasa kota dapat info kalau eksekusi ini bakal segera dimulai dan 3 buronan lainnya masih gagal ditangkap. Mereka pasti ngumpet di rumah guru mereka. Dia ngelihat ke arah Han Jian dari atas.
Heran banget kenapa bocah ini bisa sesantai itu, padahal ini semua taktik gurunya buat bikin jebakan epik. Di seluruh kota, warga malah ngegosipin si pemilik bakat level triple S yang jadi pemberontak. Katanya sih dia gak tahan dikirim ke organisasi itu. Penguasa kota pidato langsung, nebar hoax kalau Han Jian berkhianat, ngebunuh orang tak bersalah, dan sekongkol sama kawanan serangga. Fitnah murahan ini sukses besar cari simpati publik yang malah dukung eksekusinya. Si bos kota cengar-cengir puas, lalu nyuruh eksekusi dilanjut. Tapi tunggu. Guillotinnya mendadak berhenti di tengah jalan, membatalkan eksekusi, dan langsung bikin penguasa kota panik gak karuan. Saat itu juga, sang 11 Ting dari keluarga Sang muncul dan nolak keras eksekusi ini. Xia, Ling Jian, dan Jivan ikut buka penyamaran mereka ketika sang teman lama misterius si guru bacot kalau gak ada yang bisa nyelamatin Han Jian. Li cuma jawab dingin, jangan sok tahu dulu dah. Teman yang ngira ini tantangan tempur, lalu dia langsung lenyap. Li ngobrol sama kakeknya, Kang 11 Ting lewat walkie-talkie, yang bilang mereka gagal ngebongkar identitas asli si teman misterius, karena kaburnya kelewat cepat. Awalnya dia curiga sama si kakek Sang, tapi Sang ngamuk dituduh gitu. Gila aja, kan dia yang ngirim cucunya buat ngehentiin eksekusi ini. Soal dalang dibalik semua kekacauan ini, Sang nyebut sebuah kelompok bernama Dawnbreed. Warga shock berat dengar nama itu. Apalagi lihat keluarga Sang turun tangan ngebatalin eksekusi. 11 Ting langsung teriak ke semua orang kalau Han Jian itu gak bersalah dan mereka udah ditipu habis-habis agen. Dia muterin video epik Han Jian yang lagi mati-matian ngelindungin umat manusia sambil ngebantai monster serangga. Warga kota cengol, bingung gimana pahlawan sejati ini malah dibilang pengkhianat. Master Ross tua yang nangkap Han Jian langsung ngebungkam semua orang dengan ledakan aura mengerikan. Dia ngotot banget mau namatin nyawa Han Jian, bawa-bawa alasan kalau ini kalian pasti mikir dia bakal mati kan? Tonton aja. Tangan api raksasa melesat ke Han Jian yang masih kekunci, tapi boom, tangan itu hancur di udara dan si kakek terpental jauh. Ledakan itu ternyata dari Li Sultan. Sekarang giliran penguasa kota yang maju nyerang Han Jian. Udah bebas, Han dengan santai menghindar. Lalu ngasih satu pukulan super kilat yang bikin si bos kota nyungsep ke tanah. Dan boom, cacing ratu erosi terbang keluar dari kepalanya. Han Jian nunjukin cacing menjijikan itu ke semua orang. Ngebongkar rencana jahat mereka buat bikin umat manusia saling bantai. Tanpa basa-basi, dia langsung meremukan cacing itu. Dia teriak bakal terus ngelindungin manusia. Gak peduli hujatan apa yang dia terima, warga pun langsung bernapas lega. Terus, Li Sultan nyamperin dan nanya apa Han Jian udah ngerasain. Ngerinya batas antara hidup dan mati. Han Jian bilang makasih atas bantuannya, tapi next time dia yang bakal pegang kendali penuh. Li ngasih selamat karena udah sukses bunuh cacing ratu itu, lalu bilang kalau cacing lainnya juga udah ketahuan. Sialnya, jejak organisasi Dawnbreed yang nyusup ke kubu Guardians malah hilang lagi. Yivan datang ke lokasi dan ngasih kabar buruk kalau jasad Bai Suang udah ketemu. Pemakaman laut lagi disiapin buat dia dan ribuan korban jiwa lainnya di tragedi ini. Bareng-bareng, mereka dengan sedih ngelepas kepergian peti-peti mati itu di pinggir laut. Han Jian jelas ngerasa bersalah banget gagal nyelamatin dia. Walau sebenarnya status kematiannya masih sangat misterius, musim gugur pun tiba. Han Jian, Ling Jian, Xia, dan 11 Ting lagi makan bareng guru mereka. Li nanya apa mereka berhasil nembus tingkat 3 setelah insiden gila kemarin. Sesuai dugaan, Han Jian, Xia, dan Ling Jian semuanya sukses naik ke level triple S tingkat 3. 11 Ting manja nanya ke Han Jian bisa gak bikin kontrak sama dia juga. Han Jian jawab dingin, dia cuma mau kontrak sama roh beratribut suci, jadi ya lihat aja nanti. Li lalu bilang, kalau udah capai tingkat 3, kota belakang udah gak cocok buat latihan. Dia nanya apa rencana Han Jian ke depan. Tanpa ragu, Han Jian bilang pengen makin OP dan ngebuka jalan hidupnya sendiri di tengah kiamat serangga ini. Li suka ambisinya, dan langsung mutusin buat nerbangin dia ke medan perang garis depan buat latihan brutal. Zona perang pertama saat ini lagi ngalamin pertempuran paling brutal tahun ini, lawan koloni serangga. Li ngasih tahu Xia dan Ling Jian kalau mereka dilarang ikut
Soalnya metode kultivasi mereka beda jauh dari master kontrak biasa dan butuh jadwal yang beda. Di garis depan Daxian, pertempuran pecah ngelawan serangga tingkat tinggi pakai meriam dan senjata berat gila-gilaan, Kapten Regu. Xiaoya terpaksa mundur dan mirim timnya yang terluka ke rumah sakit. Kapten Regu lain, si Tua Juan, ngeledek kenapa dia cengeng nunggu bala bantuan, padahal cuma hilang 2 dari 5 anak buahnya. Sambil pamer kalau Regunya sendiri kehilangan 3 orang. Jelas aja Xiao makin emosi, negas balik bilang ini misi elit, bukan tugas korto biasa. Gak lama kemudian, Han Jian tiba di medan perang, nyenalin diri sebagai prajurit baru. Xiao nanyain mana roh kontraknya, dan langsung shock dengar Han Jian ninggalin mereka di rumah. Xiao ngamuk, karena dia datang sendirian, nuduh kalau bocah ini. Kalian sepemikiran sama aku kan, nunggu dia pamer kekuatan aslinya. John turun tangan nenangin Xiao, bilang Han Jian ini pastinya bangsawan kota elit. Bukan cuma master tempur kroco dari kamp sebelah. Sini kumpul, gue mau tunjukin momen yang lumayan kocak. Xia akhirnya setuju. Xiao minta Old John masukin prajurit baru ke timnya, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Xiao padahal udah janji jadi orang pertama yang milih. Xiao menghela napas dan manggil Han Jian buat ketemu tim barunya. Dia ngenalin diri duluan, master tingkat 4, sekaligus kapten tim mereka. Terus dia lanjut ngenalin anggota lainnya, yaitu Kai, Si Fan, dan si Xia Qian. Kai malah ngomel soal basah kuyup di misi sebelumnya. Dan minta Han Jian bantuin lepas bajunya, cowok ini nurut sambil agak canggung. Kai kaget banget soalnya dia nggak bawa kontrak rohnya. Han Jian lalu ngenalin diri sambil ngeluarin beberapa artefak dari cincinnya sebagai hadiah buat tim barunya. Gila, dia ngasih mereka semua armor tingkat 6. Kai dan Si jelas kegirangan dapat barang dewa dan langsung sok akrab sama dia. Sayangnya Xiao nolak armor itu karena dia operator mecha. Tapi tetap aja, hadiah mahal dan cincin penyimpanan itu sukses bikin dia penasaran. Han Jian ini anak bangsawan dari keluarga mana? Xiao nyuruh yang lain jalan duluan sementara dia ngambil info misi dan logistik. Di jalan, Han Jian nanya-nanya soal Xiao. Yang lain ngejelasin kalau Xiao kehilangan kontrak ruhnya, Ciling, di garis depan. Makanya dia dipindah jadi pilot mecha biar tetap bisa tempur. Biarpun begitu, Xiao itu benar-benar benci banget sama petinggi yang cuma bisa duduk manis tanpa ngapa-ngapain. Pas Xiao balik bawa logistik, dia langsung nyuruh mereka berhenti santai dan mulai gerak. Misi mereka kali ini adalah pemusnahan total dari klan ular Izanami. Kecepatan bantuan musuh bener-bener nggak ngotak. Biarpun rasio korbannya 100:1, tetap aja nggak cukup buat bikin mereka melambat. Udah lama banget, zona perang pertama selalu tertahan melawan pasukan elit klan itu. Tapi sebulan lalu, Wei Qing, bos distrik pertama, berhasil muter balik keadaan. Dia ngancurin pelindung kuno dan sendirian ngebantai habis pasukan bantuan musuh, bikin rasio korbannya jadi 100.000/1, sinting. Akhirnya, dia ketemu ular tingkat 8, dan pertarungannya pindah lokasi. Nah, misi-misi terbaru sekarang diturunin langsung dari zona perang kedua. Pakai kekuatan ramalan, mereka nemuin puluhan sarang ular. Tim dengan pergerakan paling cepat dan jarak terdekat langsung dikirim buat ngancurin semuanya. Dan kebetulan, tim Xiao adalah salah satunya. Nah, perhatiin baik-baik, karena disinilah mulai kacau. Mereka langsung berangkat dengan siaga penuh. Makin dekat, mereka malah nemuin kulit ular raksasa sepanjang 6.300 meter. Sisa evolusi ke tingkat lebih tinggi, ada miliaran telur nempel di sana. Tiba-tiba, telurnya retak. Gelombang kejutnya saking kuatnya, sukses bikin mecha Xiao kepental jauh. Han Jian langsung lari nyusul Xiao buat nyelamatin dia, biarpun Xiao teriak nyuruh dia ditinggalin aja demi misi. Han Jian malah nangkap mechanya sebelum jatuh dan melemparnya ke atas tebing biar aman. Xiao kaget banget ngeliat kekuatan fisiknya yang gila itu. Pas semua ngira Han Jian udah mati jatuh dari tebing setinggi itu, dia santai manjat balik. Semua lega parah, tapi Xiao langsung ngingetin dia lagi buat fokus ngehancurin sarang ular itu. Telur-telurnya udah pada menetas dan bayi-bayi ular mulai ngedekat buat nyerang. Kapten Xiao langsung nyuruh yang lain mundur sementara dia nahan gerombolan musuh di depan. Biarpun situasinya kelihatan suram banget karena jumlah musuh nggak ngotak.
Tiba-tiba Han Jian pakai kekuatan cincinnya buat nembakin sinar ke gerombolan ular. Semua ular itu langsung membeku di tempat, lalu mendadak sujud. Asli, semua melongo. Han Jian ngasih aba-aba, dan Xiao langsung pakai penyembur api mecanya buat bakar mereka semua. Sampai habis, timnya bersorak kegirangan, termasuk Xiao Yang. Nyadar, kalau Han Jian ini beda dari anak bangsawan manja lainnya. Dan jelas bukan cuma master spiritual tingkat 3, tepat saat itu, Xiao dapat transmisi. Sayangnya, misi utama pembasmian sarang ular nggak jalan mulus. Tim mereka adalah satu dari 10 tim yang berhasil. Semuanya berkat Han Jian. Titik sarang udah ditandain di peta operasi. Ular yang baru menetas kemungkinan bakal lewatin jalur utama. Jalur itu bisa dipakai buat ngeburu dan ngebantai mereka pakai kekuatan Han Jian. Sebelum bala bantuan musuh nyampe ke medan perang. Tapi sebelum mereka bisa ngebantai habis musuh, mereka duluan yang mau dibantai penjaga sarang tingkat 5 di depan mata. Nah, kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue. Habis deh, ular penjaga ini raksasa banget. Han Jian teriak nyuruh timnya lari. Mereka berusaha kabur cepat sementara Xiao nahan di belakang pakai serangan. Tapi serangannya sama sekali nggak mempan. Ular itu ngunyah maca Xiao sampai hancur, bikin dia jatuh Kai dan Si. Cuma bisa melongo ketakutan pas ular itu noleh buat mangsa mereka. Awalnya gagal, untung aja ada armor tingkat 6. Tapi tiba-tiba ular itu ngeludah cairan aneh yang nembus armor mereka, dan boom, mereka hancur lebur mati di tempat. Han Jian mematung pas ular itu ngedeketin dia. Sambil ngumpat, dia manggil instrumennya pas teknik pembuka cepat sambil ngehindar. Dia mainin nada naga, terbang, ngelepasin serangan angin badai. Tapi tetap aja belum cukup buat bunuh si penjaga tingkat 5. Han Jian mundur buat atur napas. Tapi sebelum bisa pulih, ular itu udah muncul di depannya lagi, dan Jack. Kepalanya mendadak tertembus pedang. Sesosok roh kontrak mendarat mulus di atas mayat ular itu. Han Jian ngucapin makasih ke senior itu, karena udah nyelamatin dia. Cewek itu ketawa lalu muji dia, terus ngoreksi panggilannya pakai perkenalan resmi. Dia itu Gong Yang Jin, dari kota kejahatan ekstrem, alias tanah pengasingan. Jelas bukan senior dari Daxia, si distrik bawah yang katanya terkenal sebagai kamp konsentrasi buat orang-orang kelewat jahat yang ditolak semua negara. Kejahatan mereka itu ya egois mampus dan masa bodoh sama orang lain demi nyapai tujuan pak. Cara apapun, bikin jantungnya, cowok ini sadar dia ternyata roh tingkat 8 kelas SS dengan kemampuan Valkyrie. Dia nanya soal lagu tadi, karena itu sukses naikin energinya ke level gila. Dia muncul di belakang Han Jian dan ngumumin bakal bawa cowok ini jadi support tempur eksklusifnya. Tapi Han Jian nolak mentah-mentah. Cewek itu kaget campur kagum sama keberaniannya. Apalagi dia cuma master roh tingkat 3 rendahan. Han Jian nambahin kalau misinya belum beres dan kalau cewek ini maksa, dia mending bunuh diri aja. Akhirnya si cewek nyerah dan nanya gimana caranya biar cowok ini mau ikut sama dia. Cowok ini nyadar si cewek mulai naksir. Jadi mending dia manfaatin bantuannya buat ngebasmi kawanan serangga Izanagi yang baru menetas. Tanpa pikir panjang, cewek itu langsung setuju. Han Jian nunjukin peta, nandain 3 lokasi terdekat buat ngehadang para bayi ular itu. Terus lanjut koordinasi sama pasukan Kreat Daxia buat pertempuran terakhir. Buat cewek OP ini, misi itu sih cuma hal sepal. Tapi mendadak, dia malah kesakitan parah. Luka lamanya kumat, ngeluarin aura hitam yang ngeri banget. Dia nyuruh Han Jian mundur. Tapi cowok ini malah pakai instrumennya buat naburin bubuk suci ke tubuhnya. Yang ajaibnya langsung nyembuhin luka itu. Han Jian nanya dari mana luka itu asalnya. Dia ngejelasin kalau itu ulah kaisar serangga tingkat 9. Dia bener-bener nyaris mati pas kabur. Kaisar itu namanya Mo, dan aura yang ditinggalinnya masih bisa ngendalin insting membunuhnya. Han Jian nanya apa dia boleh meriksa lukanya. Cewek ini ngerasa cowok itu lumayan berani, tapi dengan sedikit peringatan, dia di sini juga lukanya nggak dalam dan masih bisa diobatin. Dia pakai instrumennya lagi, nambahin bubuk penyembuh buat nekan aura jahatnya. Biarpun nggak sepenuhnya hilang, terus dengan gaya keren dia manggil wujud asli kualis Shannon. Cewek itu takjub karena dia punya 2 kontrak roh. Cowok ini lempar semua bangkai ular ke kuali dan gunain kekuatan kehidupan aslinya buat
nyerap esensi mereka demi nyembuhin lukanya, biarpun cuma sebagian. Cewek ini ketagihan sama sensasinya dan minta dilakuin lagi. Sayangnya nggak bisa, soalnya butuh jumlah daging dan darah monster yang sama besarnya. Tapi tenang, misi mereka selanjutnya akan menghadang bayi Izanagi. Penuh semangat, cewek itu narik Hanjian dan mereka langsung jalan ke lokasi yang ditandain. Sementara itu, markas pusat terus mantau gerombolan bayi ular yang membludak di dekat pintu masuk jurang. Sayang udah telat disadari, Jenderal Guanshan dan Xiling sebenarnya sangat mampu buat ngeblokir jalan masuk, tapi mereka keburu dikirim buat ngurusin bala bantuan musuh yang nggak habis-habis. Ras serangga ini jelas udah nyiapin strategi matang. Terbukti dari cara mereka terus-terusan maksa markas ngirim banyak petarung elit. Jadi, penasaran kelanjutannya kan? Ling Xuan ngirim perintah rahasia ke 8 zona perang buat nahan posisi. Dan Han Jian serta Jin udah nyampe di pintu masuk tempat. Ikuti terus denganku. Kita lihat pertarungan gila ini. Pasukan ular berkumpul. Jin bersiap maju. Tapi Han Jian menahannya. Dia ingin menghabisi mereka sendiri. Pria ini langsung menerjang masuk. Bertarung habis-habisan. Jin kaget. Tapi, membiarkannya bertarung, yakin dia akan aman bersamanya. Sementara itu di markas, para koordinator melongo. Mereka pikir Han Jian cuma cari mati, karena maju sendirian, pria ini berhasil menebas banyak musuh. Tapi, karena telat melatih jurus Urgency Fist, dia perlahan mulai kewalahan di kepung lautan monster. Jin akhirnya turun tangan membantunya, melepaskan aura energi penghancur ke segala arah, lewat tebasan pedangnya. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Han Jian bersikeras masih bisa bertarung. Dia membangkitkan teknik ketiga dari Urgency Fist. Kekuatan pukulan kehidupannya langsung meratakan seluruh kawanan ular seketika. Jin sangat terkesan dan ikut membantai. Para ketua distrik melongo keheranan melihat wanita misterius itu. Ling Xuan lalu menjelaskan bahwa sebulan lalu, wanita itu pernah melawan ketua Wiking dan kalah telak oleh pria itu dan istrinya. Tapi anehnya, dia menolak pergi dari medan tempur Izake dan kini malah nongkrong santai bareng adik seperguruan. Mereka, akhirnya, Han Jian dan Jin sukses menghabisi sisa monster, lalu menggunakan tumpukan bangkai musuh untuk melakukan teknik penciptaan vitalitas pada luka Jin. Saat prosesnya dimulai, dia melihat duri hitam tertancap di lukanya. Han Jian mencabutnya dan penyembuhan pun selesai. Kalian dan aku pasti penasaran apa yang terjadi selanjutnya.